Berdiskusi dengan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, Siap, Mbak. oke. Tadi sebelum jeda ada beberapa hal yang menarik nih Mas. Ada yang bisa catatan-catatan untuk partai politik, ada catatan-catatan juga untuk eksekutif, ada juga catatan untuk masyarakat Indonesia pada saat ini. Mungkin ada beberapa dari penonton Kompas TV yang baru bergabung. Kita kembali tarik lagi sedikit ke belakang, Mas. Jadi kalau kita bicara soal partai politik, sudah ada dua partai politik yang resmi kemudian menonaktifkan kader-kadernya yang dalam tanda kutip bermasalah. Atau kalau saya pakai istilah dari media sosial, asbun, asal bunyi begitu ya. Tidak kemudian empati kepada masyarakat dan juga melihat bagaimana situasi masyarakat saat ini. Yang bisa dilakukan masyarakat, Mas, saat ini, apa? Ya, saya kira begini secara prinsip untuk calon-calon pejabat publik seperti anggota dewan, mereka harus paham pejabat publik itu bukan swasta yang tidak terikat oleh apapun. Pejabat publik itu setiap omongannya, setiap perkataannya itu terikat, terutama karena itu menggunakan pajak publik untuk gaji dan tunjangan mereka. Oleh karena itu, setiap perkataan, setiap perbuatan yang dilakukan oleh sang pejabat publik, ya tentu harus dijaga dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan ketatanegaraan. Statement-statement dan perilaku-perilakunya harus mencerminkan sikap kenegarawanan. Bukan justru misalnya menantang dan melukai perasaan publik secara umum. Ini yang saya kira memang harus mulai diubah polanya. Mungkin dulu ketika tidak ada media sosial, ketika rakyat mungkin masih tidak banyak yang kritis, bahwa para pejabat publik bisa semenang-menang, bisa suka-suka misalnya menantang rakyatnya ketika rakyat itu protes. Tapi untuk hari ini dan di masa-masa yang akan datang, jangan lagi itu terulang. Ini terbukti karena memang sudah begitu banyak rakyat kita yang terekspos pengetahuan politiknya itu kan di atas rata-rata. Mereka kenal TikTok, mereka kenal IG, mereka main X, mereka juga main apa namanya video-video pendek yang kemudian menjadi preferensi dalam pilihan dan tindakan-tindakan politik mereka. Jadi sekecil apapun mereka itu misalnya menunjukkan sikap yang tidak responsif, bertentangan dengan kehendak rakyat, wajar kalau kemudian begitu banyak protes yang kemudian bermunculan kanan kiri. Itu adalah ekspresi dari kemarahan-kemarahan yang kemudian bisa kita saksikan dalam beberapa hari. Inilah yang saya kira bahwa jangan kira rakyat akan berdiam diri kalau melihat elitnya itu memang suka nantang-nantang rakyatnya. Jangan kira misalnya pejabat publik itu akan didiamkan kalau dia misalnya tidak lagi menyempirkan masyarakat secara umum. Inilah yang saya kira momentum apa yang terjadi belakangan ini harus menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama. Jangan lagi ada yang seperti ini karena saya kira siapapun di negara kita sepanjang dia itu adalah Oke. warga negara dan adalah anak bangsa, pastinya sama-sama mencintai bangsa ini tentu dengan caranya masing-masing. Oke, Mas. Poin yang lain juga yang tadi penting adalah berkaitan dengan pemilu. Dengan adanya kita lihat ternyata apa yang kita lihat di media sosial, kita lihat kemudian kerja-kerja kebijakan-kebijakan, ini kan juga kemudian bermunculan begitu ya kekecewaan dari publik. Pemilu ini menjadi hal yang penting ya Mas ya. Ini menjadi pembelajaran juga untuk masyarakat supaya tidak boleh kemudian apatis dengan pemilu karena siapa yang terpilih itu nanti yang akan membuat kebijakan-kebijakan seperti hari ini. Begitu ya Mas ya? Ya, saya kira memang pemilu itu adalah ajang reward and punishment. Jadi kalau ada calon-calon yang bertanding adalah mereka yang tidak kompeten, tidak memiliki kredensial secara moral dan politik, tidak pernah memiliki keberpihakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa, saya kira nggak usah dipilih. Bagaimana caranya? Datang ke TPS, jangan pilih mereka, pilihlah yang kemudian sebenarnya dengan figur-figur calon pejabat publik yang teridentifikasi memang dia memiliki preferensi dan keberpihakan kepada rakyat secara umum. Kan kita sering mendengarkan di negara kita ini, misalnya dalam konteks caleg ya, banyak sekali caleg-caleg hebat, orang-orang top, punya pengalaman yang cukup luar biasa, kredibilitasnya dipertaruhkan di atas rata-rata, cuman karena dia itu misalnya tidak punya logistik yang kuat, karena dia tidak terlampau populer dibandingkan dengan yang lain, mereka tidak terpilih. Karena secara prinsip yang kemudian bisa memenangkan pertarungan di negara kita ada dua hal. Dia populer, banyak juga dari public figure dan punya logistik yang kuat. Sementara mereka-mereka yang tidak populer, bukan public figure, tidak punya logistik yang kuat, seringkali tersisihkan dalam konteks ini. Oleh karena itu bagi saya Mbak sebenarnya muara dari ini semua supaya tidak ada lagi pejabat-pejabat publik yang asbun atau apalah istilahnya, ya adalah soal seleksi ketika mau dicalonkan sebagai calon pejabat publik, bukan hanya asal menang.
sebisa mungkin menang oke gitu ya, nambah kursi oke, tapi yang paling penting adalah ketika dia terpilih menjadi anggota dewan, dia harus mencerminkan aspirasi-aspirasi rakyat. Itulah yang saya kira pentingnya pejabat publik menjaga lisan, perkataan, dan perbuatan-perbuatan politiknya. Karena dia terikat, yaitu karena apapun yang dia gunakan, fasilitas yang dia gunakan, gaji yang dia gunakan, itu juga berasal dari pajak-pajak rakyat. Saya kira di situ. Ya, baik. Terima kasih, Mas, diskusinya dengan Kompas TV di Breaking News Kompas TV, Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih waktunya, Mas. Saat ini, Saudara, sidang kabinet masih berjalan di Istana Kepresidenan Negara bersama dengan sejumlah menteri dan juga menteri koordinator dari kabinet Prabowo Subianto sebagai presiden dan juga wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Breaking News Kompas TV, Saudara, kami tutup. Informasi lainnya mengenai sidang kabinet dan juga perkembangan lain mengenai aksi unjuk rasa dapat Anda saksikan di program-program Kompas TV lainnya. Saya Putu Trisnanda, Saudara. Terima kasih, sampai jumpa. Partisipasi perempuan dalam transisi energi di Indonesia dinilai timpang, salah satunya akibat stigma. Namun stigma itu dipatahkan, mulai dari para perempuan insinyur pembangkit listrik tenaga surya hingga petani perempuan, pilar penting sistem produksi pangan menghadapi perubahan iklim. Tantangannya mungkin masih ya menganggap remeh wanita dan keraguan bisa atau tidak. Posisi saya sendiri masih belum banyak. 60 menit Special Report, Minggu 31 Agustus, pukul 6 petang di Kompas TV. Puluhan komika nasional mulai dari Suci 1 hingga Suci 11 kembali ke rumahnya. Temui Raditya Dika, Rio Dumatubun, Abdel Ahrian, Ben Danio, David Nurbianto, Nopek Nopian, Upin, Insan Nur Akbar, Eni Yang, dan banyak lagi di Suci Fest 25 Oktober di Balai Kartini, Jakarta. Dapatkan tiketnya segera. Info lengkap lihat di Instagram Suci Kompas TV. Merdekakan tawamu di Suci Fest.